Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Pengusaha Muda, karena yang muda yang berkarya. Oke, berhubung banyak yang mempertanyakan proses dan keuntungan ya cara budidaya ikan gurami ini ya teman-teman ya. Oke, ini dia proses kita ya dalam memelihara ikan gurami. Di sini ya sebenarnya budidaya gurami itu pada umumnya aja ya teman-teman ya. Pada umumnya bisa kita buat sistem air tenang ya, dan melakukan perawatan air ya. Ya seperti inilah, kita memberikan makan, lalu di usia usia pada saat airnya sudah kotor ya airnya kita ganti seperti ini ya. Kan ini kita tampakkan di dua buah video yang melakukan pergantian air, dan ini sedang melakukan atau sedang memberikan makan gurami kita. Jadi dalam budidaya gurami itu simple ya untuk budidayanya ya. Jadi di sini kita bahas ya dalam budidaya gurami di kolam terpal diameter 3 itu modalnya tidak begitu besar ya, tapi keuntungan bisa maksimal ya. Dalam kolam terpal diameter 3 ini kita bisa mendapatkan keuntungan kotornya itu 9 juta rupiah ya teman-teman, karena dalam per kolam ini mampu mendapatkan bobot ikan itu sebanyak 300 kilo ya. Dari benih 650 ekor ya, 650 ekor. Lalu kita rawat sampai 10 bulan ya, itu bisa mendapatkan bobot rata-rata sekilo 2 ekor. Jadi per kolam itu mendapatkan 300 kilo gurami ya teman-teman ya. Ini dia ya, tebar 650 ekor, teman-teman bisa lihat sangat padat, sangat banyak sekali. Ini kita lakukan pergantian airnya, dan ini proses pemberian makannya ya teman-teman. Sebenarnya untuk perawatannya itu ya sangat simpel ya. Untuk perawatan gurami itu sangat simpel, karena kita cukup membeli pH meter ya, lalu kita cek kualitas airnya, karena memang gurami ini sangat peka ya dengan pergantian pH air. Nah, jadi kita harus memiliki alat alat ukur airnya. Untuk standarisasi gurami ya, standarnya dia di angka 65 sampai 8 ya, 65 sampai 8. Apabila di bawah 65 atau di atas 8 itu sudah bisa kita lakukan aplikasi atau perawatan air. Jadi seperti itu, sangat simpel. Tapi terkadang ya buat pemula ya yang mengalami penyakit pada gurame itu, saya lihat pada panik ya, seperti di kolom komentar ya. Bang, ikan saya terserang penyakit, sudah diberi obat ini nggak sembuh-sembuh, gimana gimana. Jadi panik gitu, nggak langsung melakukan penanganan. Jadi sebenarnya gini, apabila ikan kita itu sudah terserang penyakit, lalu sudah kita obatin ya, tidak kunjung sembuh, malah semakin banyak yang sakit. Jadi untuk perlakuannya seperti apa? Saran dari saya, perlakuan itu sebenarnya dari pemikiran kita sendiri. Seperti kita pun tidak ada yang mengajari cara-cara gimana, tapi dalam pemikiran kita sendiri gimana caranya ikan ini bisa selamat dan bisa sehat. Jadi pemikirannya itu pemikiran kita ya pada saat kita budidaya gurami itu, dan tidak ada yang mengajari ya. Pemikiran kita gimana ikan itu bisa sembuh. Ya kita kuras aja airnya habis total ya. Kita kuras airnya habis total. Lalu kita lihat ikannya, yang mana yang ikannya sehat itu kita pindahkan di kolam yang baru, di air yang baru. Yang mana yang ikannya sakit itu kita pisah. Jadi seperti itu simpelnya sebenarnya. Ikan gurami ini ya teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui, kalau dia memang sudah terserang penyakit itu ketahuan, itu nampak ikannya sakit. Dia kadang naik di permukaan, nanti ciri fisiknya pun nampak. Lalu di siripnya itu ada putih-putih ya, atau terkikis, lalu di sisi-sisinya. Jadi seperti itu. Jadi sangat simpel sebenarnya kalau teman-teman itu
apa ya, memiliki pemikiran atau inisiatif sendiri lah. Kita pun dulu memang tidak ada yang mengajari. Jadi di sini saya beritahu ke teman-teman ya. Jadi gitulah cara kita ya. Apabila kan kadang gini, penyakit ini kan menyerang ikan gurami kita itu ada yang sudah akut atau udah terlalu lama kita diamkan selama atau 1 bulan sudah kita diamkan, padahal ikan ini terserang penyakit. Ikan ini sudah tidak nafsu makan, tapi kita biarkan aja selama sebulan. Jadi penyakit itu menyebar ke teman-temannya. Jadi sangat sudah terlanjur parah ya. Baru kita lakukan pengobatan. Ya pengobatannya sia-sia. Jadi caranya gimana? Ya itulah tadi, kita harus memiliki inisiatif, harus memiliki pemikiran sendiri, pemikirannya yang realita aja, yang wajar aja. Nah, jadi itulah tadi ya. Kita kuras airnya total ya. Kita kuras airnya total, kita lihat ikannya. Kita habiskan aja airnya, kita lihat ikannya. Yang mana yang ikannya masih seger, yang masih sehat, masih lincah, itu berarti masih bisa layak hidup dan itu masih bisa sehat walaupun ada beberapa luka di tubuhnya kan gitu. Tapi kalau memang kolam kita ada banyak, itu kita pisahkan aja, yang sakit kita pisah. Nah, lalu yang sehat tadi kita pisah. Jadi itunya simpelnya. Jadi yang ikan sehat tadi itu memang bener-bener dia sehat, nggak terserang penyakit. Jadi dia bisa bener-bener memang bisa melanjutkan ke proses pembesaran, tidak terhambat oleh penyakit tersebut. Jadi seperti itu. Yang sakit ya itu tadi kita obati. Kalau memang masih bisa kita obati ya, kita berikan obat-obat yang kita tahu seperti daun pepaya, seperti obat dari booster ya, lalu seperti daun sirih. Nah, kita obati dulu. Dan apabila memang tidak tertolong ya udah kita goreng kan kalau ikannya sudah besar. Jadi simple dalam budidaya gurami ini, nggak usah panik, teman-teman. Jadi sebenarnya sudah sangat banyak penjelasan-penjelasan saya yang seperti ini ya, yang memberikan edukasi, yang memberikan penanganan-penanganan gimana apabila gurami itu terserang penyakit ya. Jangan teman-teman lihat itu omset kita aja ya, omset kita tuh panen sekian 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 ya. Tapi lihat juga prosesnya. Tapi saya ceritakan, saya edukasikan juga gimana prosesnya step by stepnya, teman-teman. Ya kalau teman-teman itu bisa makanya kalau nonton video itu sampai habis. Jadi kadang manfaat atau kan gini, kita buat video ini kadang kan keluar pemikirannya seperti ini ya. Tadi nih saya jelaskan cara-caranya untuk apa tadi ya? Untuk merawat mengobati ikannya. Gimana sih dengan pemikiran sendiri ya? Itu terkadang keluarnya di tengah-tengah videonya. Jadi ya kalau nonton video itu sampai habis ya mudah-mudahan bisa paham manfaat atau arti dari video yang saya buat ini. Jadi seperti itu teman-teman. Oke lah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah ya, bisa dimengerti ya buat teman-teman semua. Jadi di sini cara penanganan apa ya, penyakit ya yang simple dan omset gurami ya. Omset gurami itu bisa besar ya. Sampai 9 juta dalam per kolam diameter 3 ini, kolam plastik atau kolam terpal ya. Bundar. Oke, salam sukses dari saya pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.